Sudah. Satu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 dan hari ini kami ulang-ulang. Tanggung. Maaf, itu aja ya. Ternyata baca saja. Oke. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama kami di acara Teliti Pandemi, di mana pada acara ini kami akan membahas mengenai dampak COVID-19 yang sudah menyebar selama hampir 2 tahun ini. Di sini saya sudah bersama para guru-guru kita, yaitu saya sendiri, Hanifah Aiza Rahmi, bisa dipanggil Kak Hani. Saya Ica, saya Aci, saya Hanif, saya Bibi, saya Indros, Hanif. Oke, dan pada kali ini kami akan membahas tentang 3 materi, yaitu ekonomi, teknologi, dan juga psikologis. Ditunggu ya. Oke, udah kembali ke materi sama Kak Hani di sini. Oke, udah semangat belum belajarnya? Yakin? Serius? Serius. Oke, aduh maaf ya. Oke, jadi untuk pengaruh COVID-19 atau dampak COVID-19 terhadap kesehatan kalian yang aktif. terhadap perekonomian ialah satu, dampak ekonomi itu yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas, apalagi yang secara offline. Nah, selanjutnya terhadap dampak kedua itu yang sangat terlihat khususnya pada DIY atau daerah istimewa Yogyakarta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi nasional Indonesia ini adalah menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha. Dan dampak ketiga adalah pelemahan ekonomi daerah dan nasional sudah sangat terlihat pada saat pandemi. Terus yang lainnya ada penurunan penerimaan pajak juga karena terhambatnya ekspor dan impor dari luar negeri ke Indonesia maupun sebaliknya. Dan selanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional di kala pandemi. Kenapa? Karena pada saat itu terjadinya banyak sekali penurunan penjualan dan juga minat masyarakat dalam pembelian secara offline. Dan juga terakhir, dampak keempat adalah pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa. Yang seperti sebelumnya kita biasanya menggunakan penjualan secara offline, kemudian berubah secara tiba-tiba menjadi penjualan secara online tadi. Dan berikutnya adalah materi ekonomi yang akan disampaikan oleh Kak Ica dan juga Kak Habibi. Nah, jadi di sini teman-teman kita dapat lihat persentase indeks saham yang telah menurun. Dalam hal ini, indeks saham yang telah menurun pada tanggal 23 Maret tahun 2020 itu mencapai 3.911. Hal ini berlangsung sangat cepat. Hanya dalam jangka waktu 2 bulan. Baik saham di luar negeri maupun saham di dalam negeri, yaitu mencapai 38%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya COVID-19 pada masa ini. Baik, selanjutnya di sini adalah grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mana menurun drastis seperti yang bisa kalian lihat di zaman COVID, yaitu 2 tahun pada tahun 2019 ke 2020. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh turun-turunnya beberapa faktor sektor ekonomi yang mana adalah pertanian, konstruksi, manufaktur, lalu makanan dan minuman, komunikasi, informasi, pendidikan, kesehatan, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor, kemudian kegiatan sosial dan bahan baku tekstil. Itu adalah sektor-sektor dominan yang terpengaruh karena turunnya pertumbuhan ekonomi saat zaman COVID-19. Kelihatannya ini banyak yang gak fokus ya, jadi saya mau pilih 1 orang di antara kalian, 1 atau mungkin 2 orang. Jadi tolong sebutin 1 atau 2 dari sektor-sektor yang saya sebut tadi. Siapa ya kira-kira? Kevin. Kevin, tolong sebutin 1 sektor Bahasa yang dominan turun saat zaman COVID-19 yang
saya sebutin tadi. Satu aja. Kalau kamu emang perhatiin. Gak bisa? 1, 2, Game. 4, 5, lewat. Yubi, sebutin satu sektor dari sektor-sektor yang saya sebutin tadi. Satu aja. Manufaktur. Ya baik, benar. Adanya pertumbuhan ekonomi ini, beberapa negara termasuk Indonesia sendiri terpaksa memproduksi barang dari sektor-sektor yang turun tadi. Baik, terima kasih. Oke. Jadi di sini adalah perkembangan penerimaan perpajakan pada tahun 2019 sampai 2020 nih. Di sini ada yang biru ini, bisa dilihat ini adalah jumlah penerimaan pajak yang terjadi dari tahun 2015 sampai tahun 2020, di mana bisa dilihat sendiri. Yang 5 ini growth itu atau perkembangan total perpajakannya menurun dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Yang awalnya sudah tinggi mencapai 13,0 dan turun menjadi 5,4 di sini. Dan juga Oke, selanjutnya ada kakak, ada apa? Kak Hanif sama ada kakak Taya nih untuk menjelaskan mengenai dampak teknologi yang berpengaruh pada COVID-19. Tolong dong Kak Hanif, ajarin kamu. Ya, Kak. Pada masa COVID-19, semua kegiatan bergantung pada teknologi. Mulai dari absen kantor, work from home, sekolah dari rumah, dan juga ibadah menggunakan teknologi. Ibadah? Iya, sedekah bisa menggunakan teknologi. Jelasin. Oh iya. Hal itu yang mendorong masyarakat untuk menciptakan teknologi baru. Seperti yang dapat kita kenal pada masa COVID-19 itu ada Zoom, Google Classroom, Kris, dan yang paling baru ini adalah yang namanya AI. Jadi di sini ada statistik dari BPS. Jadi di tahun 2019 itu ada sekitar 73% penduduk Indonesia yang pakai internet. Terus kenaikan yang signifikan di 2020 itu ada sekitar 78% penduduk Indonesia yang sudah pakai internet. Terus 57% penduduk Indonesia itu pakai internet itu ya sekitar berumur 20 sampai 25. Itu kira-kira S1, S2 terus udah kerja. Jadi mungkin mereka pakai internet itu buat sekarang itu udah ada e-book, PDF buat nyari-nyari materi kerja. Terus juga kayak kenapa sih zaman sekarang tuh semuanya udah di HP gitu. Coba kita lihat aja anak-anak sekarang itu udah jarang main offline ya. Kayak Uno, Monopoly, chess. Gap. Chess. Itu juga udah di HP semua. Terus juga kayak kita nyari materi Google itu tinggal cari aja di Google kayak misalnya buku apa Google Scholar. Udah muncul tuh di Google Books, terus Z Library, Google Scholar ya. Jadi nggak heran kenapa penggunaan internet di Indonesia itu sekarang udah naik. Relate nggak adik-adik? Relate. Oke. Selanjutnya ada dampak terhadap psikologis dari siswa sendiri yang akan dijelasin sama Kak Ci sama Kak Nibras. Nih, cocok. Halo. Halo semua. Jadi hari ini Kak Aci akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap psikologis siswa. Ya baik. Jadi bisa kita lihat di sini ada 4 dampak yang sangat terlihat ya adik-adik bagi siswa-siswa yang ada di saat zaman COVID-19. Yang pertama, dampaknya adalah kecemasan berlebih. Di sini pasti adik-adik banyak banget loh yang pasti waktu belajar tuh kayak gak tenang, cemas dan banyak banget pikirannya. Overthinking istilahnya sekarang ya. Iya kan? Ya. Selanjutnya ada ketidakstabilan emosi, depresi, sampai stres berkepanjangan. Kakak juga ada menulis jurnal nih yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Psikologi Siswa Akibat COVID-19. Dari jurnal yang kakak tulis tersebut, kakak mendapatkan hasil yaitu ada 2
kelebihan dan kekurangan dari daring itu sendiri. Kelebihan dari daring itu melatih kemandirian Masya Allah. dan para peserta didik dalam pembelajaran. Jadi di sini kita mandiri itu dalam hal kayak kita Zoom hidupin sendiri, kita kayak apa ya? Jadi kita lebih mandiri tanpa perlu bantuan orang tua gitu. Selanjutnya ada waktu dan tempat yang cenderung fleksibel, bisa di kamar, bisa di ruang tamu, di ruang keluarga, dan di WC nggak bisa dong adek. Iya Kak Aci. Kenapa Zoom di WC nggak bisa? Kita Zoom juga walaupun dan apa ya, kalau misalnya di daring itu kita tuh walaupun di mana saja tempatnya, bisa Zoom atau Google Meet di mana saja, pakaiannya tuh tetap harus bagus dan ya bagus pokoknya ya, jangan asal-asal ya. Lalu ada juga, selain ada kelebihan pasti ada kekurangan, karena tidak ada sesuatu yang sempurna selain Allah. Masya Allah. Masuk. Kekurangan dari daring akan dibacakan oleh Kak Nibros. Gimana nih Kak Nibros? Daring itu orang berkurangnya fokus dalam pembelajaran. Nah, dalam berkurangnya fokus dalam pembelajaran ini kadang-kadang peserta dibikin daring itu matiin kameranya, terus selama Zoom itu tidur atau bahkan main game dan lakukan aktivitas lain. Ayo, siapa yang sering gitu? Saya. Nah, itu perilaku frustasi, kecemasan, dan kebingungan, boros dalam penggunaan internet, serta kesusahan yang dapat tertentu. Jadi, untuk perilaku frustasi dan kecemasan ini, biasanya itu adalah siswa yang frustasi akan materi pembelajarannya, atau kapan selesai, atau kebingungan. Kebingungan juga terjadi karena koneksi antara guru dan murid juga tidak seperti pembelajaran yang biasanya konvensional. Nah, untuk boros dalam penggunaan internet ini, beberapa orang tua mungkin tidak bisa membeli wifi sehingga akhirnya mereka menggunakan data seluler yang mengakibatkan boros. Mungkin itu bisa jadi penggunaan kuota internetnya juga sering, dan pengeluarannya juga banyak. Nah, untuk kesulitan yang dapat tertentu itu bagi anak-anak yang tinggal di pedalaman atau di tempat yang mendapatkan akses kesulitan sinyal, itu biasanya susah sekali mendapatkan sinyal, sehingga untuk melakukan Zoom mereka harus pergi ke tempat-tempat tertentu. Bener sih. Setuju. Lanjutan, ini adalah presentasi siswa menurut kategori kesulitan mental emosional. Nah, presentasi paling tinggi itu ada di perbatasan, bukan perbatasan normal, sekitar 64,39%. Kemudian disusul dari perbatasan sekitar 19%, dan terakhir ada abnormal sekitar 19,61%. Nah, untuk kategori kesejahteraan psikologis itu paling banyak itu adalah sedang di 1,52%. Yang kedua itu adalah tinggi, dan yang ketiga itu adalah rendah. Sedangkan untuk presentasi siswa dan kategori abnormal untuk aspek kesulitan mental emosional itu paling tinggi itu ada di emosional, dan 24,9%. Kemudian disusul dari perilaku, sembahyang, beraktivitas, dan perilaku sosial. Nah, kategori rendah dari aspek kesejahteraan psikologis itu paling itu adalah bangunan lingkungan. Kemudian disusul oleh perkembangan diri, psikologis, penerimaan diri, tujuan hidup, dan ekonomi. Oke. Dengan selesainya Kak Nibros tadi menjelaskan, berarti selesai sudah materi yang kita pelajari pada hari ini. Ada lagi yang mau ditambahin untuk kakak-kakak di sini untuk hari ini? Tidak ada? Oke, kalau begitu jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah, juga ada kolom komentarnya juga ya. Ketik nama, terus nanti bakalan ada dibagiin voucher di live TikTok kami hari ini. Oke? Oke, cukup sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Oke, saya Hanifah. Saya Ica. Saya Hanif. Saya Rudi. Saya Aci. Kami dari kelompok